Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog Sulut Bicara untuk edisi pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini terkait ketersediaan energi di Sulawesi Utara. Untuk itu sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Manado Kepala Biro Perekonomian Sekda Prof Sulut, Bapak Resa Dotulong. Selamat pagi Pak Resa. Selamat pagi Pak Bobi. Oke. Selamat pagi masyarakat. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 Radio Manado. Oke. Di sebelahnya Pak Resa ada Torong Pemner, pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara, Bapak Aprilis Mendome. Selamat pagi Pak Aprilis. Pagi Pak Bob. Beliau makasih, beliau selain pengamat kebijakan publik juga akademisi di Universitas Sariputra Tomohon, tapi berdomisili di Manado, orang Manado. Oke, pendengar, terkait ketersediaan energi di Sulawesi Utara saat ini ketika geopolitik di dunia ini sementara ada beberapa negara yang sementara melakukan ada sedikit perselisihan sehingga terjadi peperangan, sehingga ini juga bisa saja berdampak sampai ke daerah ke Indonesia, bahkan ke Sulawesi Utara. Nah, untuk membahas terkait ini, apakah ini perang di Timur Tengah ini berdampak ke Sulawesi Utara, khususnya ketersediaan BBM dan LPG, kita membahas lebih lanjut terkait hal ini. Oke, saya ke Pak Aprilis dulu. Nah, Pak Aprilis, analisa Anda sebagai pengamat kebijakan publik atau pengamat sosial Sulawesi Utara, bagaimana terkait ketersediaan energi di Sulawesi Utara? Amankah energi di Sulawesi Utara, baik LPG, kita fokus ke LPG dan BBM. Analisa Anda seperti apa? Iya, baik, terima kasih Pak Bobi atas waktu yang diberikan. Sejauh yang kemudian kita ketahui dari sisi pemerintah, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, memang ada sebuah jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa ketersediaan energi sejauh ini aman dan bisa bertahan dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi kan kita tidak bisa hanya melihat satu fenomena ini. Kita juga harus melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Bagaimana kemudian masyarakat menghadapi keseharian mereka, dan dalam fenomena yang terjadi di lapangan memang dalam beberapa waktu belakangan memang mau tidak mau harus diakui bahwa memang ada sedikit gejolak. Iya, sedikit gejolak, sedikit kelangkaan di beberapa tempat, bukan di beberapa tetapi di banyak tempat kita melihat ada antrian-antrian, khususnya untuk gas LPG yang memang yang 3 kg yang 3 kg yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan saya kira memang
dari fenomena di lapangan ini, maka ya kita bisa berkesimpulan bahwa memang mulai terjadi sebuah kelangkaan yang ada di lapangan, khususnya menyangkut ketersediaan gas LPG itu. Saya kira itu yang fenomena itu yang harus kita tangkap sekarang. Untuk ketakutan stok BBM gimana? Iya, sejauh ini kan kemudian memang pemerintah masih memberikan jaminan, walaupun memang ada kebingungan dengan beberapa statement yang berubah-ubah dari pemerintah. Statement mengatakan bahwa kita bisa bertahan, kemudian kan ada statement yang mengatakan bahwa mulai April ada pembatasan kuota dan lain-lain. Itu kan memperlihatkan bahwa memang ada sebuah kegagapan menghadapi situasi yang tengah berkembang, khususnya di Timur Tengah sana. Dan kegagapan ini ya jangan sampai kemudian ini menular ke masyarakat, menjadikan masyarakat panik, sehingga kemudian kalau memang BBM langka, ya katakan langka saja begitu. Kalau BBM sedang susah, katakan susah saja. Nah, kalau kemudian melihat ketersediaan BBM, saya kira memang sejauh ini masyarakat masih cukup percaya dengan statement pemerintah. Karena itu memang pemerintah perlu menjaga kepercayaan masyarakat ini dengan terus menunjukkan performa yang baik, diikuti dengan komunikasi publik juga yang baik, saya kira. Sebelum saya meminta tanggapan dari Pak Karo, kami sampaikan juga bahwa sebenarnya kami juga mengundang dari pihak operator, yaitu Pertamina, PT Pertamina Patraniaga Sulawesi, tapi mereka belum berkesempatan hadir karena mungkin ada kegiatan lain, dan juga dari pihak Hiswana Migas sebagai distributor. Nah, Pak Karo, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak April seperti apa terkait ketersediaan BBM? BBM dan LPG. Silakan Pak Karo. Baik. Pak Karo mungkin lebih dekat ke mikrofon. Baik. Terima kasih Pak Bobi. Selamat pagi Pak Apriles. Mungkin ini pas ya 1 April. Pasti Pak Apriles ulang tahunnya, saya menduga ini di bulan April. Selamat pagi masyarakat Sulawesi Utara. Terima kasih boleh kami hadir mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada kesempatan yang baik ini. Tentunya kami sebagai pemerintah mendengar, memahami apa yang terjadi, apa yang menjadi kegelisahan masyarakat, dan pemerintah turun langsung ke lapangan. Dan sebelum saya menjawab, kita harus pahami dulu betul bahwa kalau kita berbicara energi, maka ada trilema energi di situ. Ada ketersediaan, ada distribusi, dan ada keberlanjutan. Dan untuk pagi ini kita akan fokuskan pada ketersediaan. Tapi bisa juga melebar ke distribusi. Nah, dan kita fokus pada pagi ini ada berbicara tentang BBM dan LPG. Betul yang disampaikan Pak Apriles tadi. Jadi dari sisi tentu masyarakat tidak harus berpikir seperti tadi. Masyarakat itu secara simpel bertanya, barangnya ada atau tidak, harganya berapa, dan tersedia untuk dibeli, betul ya. Jadi walaupun pemerintah bicara trilema atau seperti itu, masyarakat inginkan adalah barangnya saya tersedia dan bisa saya beli dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk itu perlu kami jelaskan bahwa pemerintah sudah bekerja sama dengan Pertamina Patraniaga, Hiswana Migas berkolaborasi dan melihat langsung di lapangan. Ternyata betul yang disampaikan Pak April tadi. Jadi dari sisi ketersediaan, secara stok tersedia, Pak. Tetapi ternyata ada permasalahan distribusi di situ. Yang tadi saya sampaikan. Jadi pemerintah sudah mengidentifikasi permasalahan ini, permasalahan distribusi. Kalau kita bicara LPG, di situ ada 3 rantai distribusi, yaitu dari agen Pangkalan, kemudian dari SPPBE pengisian ke agen, kemudian ke Pangkalan. Nah, permasalahan itu yang terjadi adalah distribusi dari Pangkalan ke masyarakat. Itu yang ada sedikit distorsi di situ. Nah, nanti kita akan bicarakan lebih lagi distorsi, tetapi saya mau mengingatkan atau seluruh masyarakat, mengedukasi seluruh masyarakat atau mensosialisasikan bahwa ingat,
BBM Indonesia ini 50% impor. LPG Indonesia 70% impor. Di Sulawesi Utara saja subsidi pemerintah untuk masyarakat Sulawesi Utara hampir 900 miliar setiap tahun untuk LPG saja. Sulawesi Utara berapa miliar, Pak? 900 miliar. Sulawesi Utara Setiap tahun. Sulawesi Utara? Iya, untuk LPG. Besar sekali. Besar sekali, Pak. Jadi disinilah kalau kita lihat selisih harga keekonomian LPG hampir sekitar 20.000 dalam hitungan kami per kilo, sementara dinikmati hanya 6.000 per kilo di 18.000 per kilo untuk 3 kilo. Jadi besar sekali subsidi. Nah, disitulah sumber distorsi. Ketika perbedaan harga subsidi dan harga keekonomian itu sangat tinggi, nah terjadilah distorsi. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi betul, jawaban saya betul yang disampaikan Pak April tadi, memang ada masalah dan kami sudah mengidentifikasi masalah tersebut di distribusi dan sudah berkolaborasi. Dan kita perlu tahu bersama bahwa besar sekali subsidi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya menyampaikan ke Pak April bahwa kenapa tadi ada kegagapan. Jadi pemerintah dinamika ini Pak by detik. Bukan by hour, bukan by day. Bisa saja terjadi setiap saat. Setiap saat. Dan kita lihat sendiri pergerakan harga Brent crude oil. Jadi kalau minyak itu mengacu pada harga Brent. Jadi ada beberapa acuan dan kita mengacu pada harga Brent. Kita lihat sendiri pada hari kemarin atau 2 hari yang lalu sudah sampai 112 USD per barel. Barel itu 159 liter. Nah, atau dalam perhitungan harga keekonomian ini akan jebol harga kita, harga keekonomian pertama saja bisa jebol kalau sudah lebih dari $120 per barel. Jadi tentu membebani APBN itu. Bukan cuma membebani, jebol harga keekonomian. Artinya bukan soal subsidi. Ini harga keekonomian pun mau nggak mau harga non subsidi akan naik. Kalau dia sudah di atas $120 per barel. Jadi itu yang terjadi di pemerintah, melakukan forecasting bahwa ada potensi akan terjadi, makanya kita harus memahami bagaimana posisi pemerintah. Bukan by detik, by split second keputusan ini bisa saja berubah. Tetapi kita syukuri bahwa harga hari ini sudah ada di 108. Artinya mengalami penurunan dari batas ambang 120 tadi. Sehingga kami sangat memahami bagaimana pemerintah pusat, Bapak Presiden tentunya dengan tim dan seluruh jajaran tentu memperhatikan ini bukan cuma by hari ya, tadi saya sampaikan by menit, by detik. Dan kami memahami dan bersyukur 1 April ini kita tidak mengalami kenaikan kan untuk semua sektor. Saya sudah sempat was-was dan 2 hari sebelumnya kan saya sudah dapat bocoran bahwa karena jadi saya sudah isi full tanki ini. Iya. Nah ini Pak Bobi nggak boleh panik buying ya. itu. Nggak boleh panik buying. Informasi isinya aja full tanki. Berikut juga kalau untuk LPG kita mengacu pada harga Aramco Pak. Apa itu Aramco itu? Aramco ini suatu standar harga untuk LPG. Jadi kita mengacu ke situ dan harga kita di dalam hitungan saya itu ada di angka 657 USD per metric ton. Itu metric ton LPG. Jadi supaya masyarakat tahu kita melakukan pencampuran butana dan propana untuk LPG kita. Nanti saya tidak mau menuju terlalu detail, lebih teknis, tapi intinya bahwa harga ini mengalami kenaikan. Tetapi dalam hitungan saya ini masih di dalam bawah atau dalam harga keekonomian ini masih masuk dengan harga. Tentu beban subsidi ini ditanggung oleh pemerintah ini tidak kecil, tetapi hingga hari ini ketersediaan aman, distribusi perlu ada intervensi. Nanti akan saya ceritakan apa intervensinya. Tetapi masyarakat harus memahami bahwa ini adalah dinamika by detik. Terima kasih. Oke, Pak Karo. Pihak pemerintah harus yakinkan dulu kepada publik, kepada pendengar, kepada masyarakat, safety stock BBM dan LPG sampai kapan? Kira-kira. Oke, itu yang masyarakat pengen tahu sebenarnya lebih lanjut. Oke. Pak Bobi, Pak April. Saya berpikir ketika kita menyampaikan angka safety stock atau misalnya seperti kemarin kami sampaikan berapa hari sekian hari. Itu akan menjadi bumerang. Karena apa? Masyarakat akan melihat membandingkan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, Thailand mendeklar safety stock 60 hari. Tetapi kenapa langsung menyampaikan darurat energi? Sementara kita waktu kemarin menyampaikan lebih sedikit, tetapi tidak ada. Nah, kenapa? Karena ini bisa aja berpotensi untuk misleading. Jadi untuk itu saya
akan menyampaikan tidak dalam angka hari, tetapi kami pemerintah memberikan jaminan dalam kolaborasi dengan pemerintah baik di tingkat provinsi, kemudian kami ulangi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota beserta dengan operator itu menjamin ketersediaan pasokan BBM dan LPG di Sulawesi Utara. Demikian. Oke. Pak Priles, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Karo terkait bahwa awalnya beliau mengatakan kok memang ada sedikit untuk energi ini agak sedikit mulai melambung ya, dan yang kedua saya tangkap Pak Karo mengatakan bahwa stok energi aman. Tanggapan dari NER seperti apa? Iya, terima kasih Pak Bobi, Pak Karo izin. Ya, saya kira dalam kerangka ketersediaan energi maka paling tidak ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah soal kebijakan publik, yang kedua soal tata kelola yang di dalamnya termasuk distribusi yang dibicarakan tadi, dan yang ketiga adalah komunikasi publik. Nah, bicara pada ranah kebijakan publik, maka hal ini kan harus mencakup sebuah perencanaan yang matang untuk sampai pada tujuan tertentu. Itu sederhananya. Maka kalau dalam kerangka ini saya kira memang pemerintah perlu kemudian mengambil sebuah langkah-langkah yang taktis, terukur, berdasarkan data, sehingga ketika mengeluarkan sebuah kebijakan publik, pemerintah memang mengeluarkan kebijakan publik yang memang tepat sasaran, yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira itu. Nah, dalam hal tata kelola, saya kira memang sistem distribusi memang perlu diperbaiki. Di sana sini, mohon maaf Pak Karo, kita masih mendengar ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penimbunan, ada yang oknum-oknum tertentu yang menahan distribusi sampai kemudian menunggu harga yang buat mereka menguntungkan baru dilepas. Nah, itu kan semua ini harus dibereskan saya kira, sehingga sistem distribusinya tidak kemudian terganggu dan ujung-ujungnya pemerintah yang selalu disalahkan. Nah, saya kira memang pada titik ini penting untuk seperti hari ini media memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyampaikan, terus menyampaikan, secara mengedukasi, real time, secara terus menyampaikan hal-hal yang menyangkut ketersediaan energi ini dan sistem distribusinya bagaimana. Nah, pada ranah komunikasi publik saya kira memang apa yang disampaikan oleh Pak Karo tadi misalnya by data itu sangat baik untuk kemudian terus-menerus tersampaikan ke masyarakat. Tetapi memang kan pada sisi ini kita juga menghadapi dilema adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik dari oknum tertentu, baik dari media berdasarkan katakanlah agenda setting dan lain-lain yang kemudian memang sering menimbulkan hoax. Sehingga memberikan ketakutan, kekhawatiran. Yang terjadi adalah masyarakat tidak mendapatkan berita yang sebenarnya. Masyarakat justru terombang-ambing di antara percaya dan tidak percaya. Pada akhirnya ya apa yang disampaikan pemerintah itu menjadi tidak terdengar bagi masyarakat. Nah, saya kira memang penting untuk kemudian sekali lagi media membantu pemerintah, tetapi juga komunikasi publik pemerintah itu sebaiknya memang harus satu pintu. Harus satu pintu agar supaya masyarakat bisa melihat bahwa ini sumber resmi terpercaya dari pemerintah yang harus selalu didengar. Jangan sampai kemudian soal energi ini dari berbagai pihak itu angkat bicara sehingga justru terjadi ketidaksinkronan data dan itu menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Nah, saya kira 3 hal ini memang harus berjalan secara simultan, secara sama-sama sehingga kita bisa menghadapi fenomena atau realitas soal energi ini dengan baik, secara di atas kertas baik, tetapi juga secara di lapangan itu baik. Jangan sampai ada istilahnya gap teori di situ. Secara di atas kertas baik, tetapi realitas di lapangan justru tidak baik. Saya kira itu. Oke, Pak Karo menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Pres tadi, bagaimana pemerintah harus mengolah informasi, menyampaikan kepada masyarakat, pendengar publik ini yang sebenarnya real time. Nah, bagaimana pihak pemerintah menyampaikan yang sebenar-benarnya terkait
ketersediaan energi di Indonesia, yang khususnya di Sulawesi Utara. Silakan Pak Karo. Tentunya pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Julius Silvanus Sarjana Ekonomi, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Dr. Johannes Victor Mailangkaya SHMH, sudah memiliki yang namanya satu jalur komunikasi. Kita punya Dinas Komunikasi, Informasi, Persanian dan Statistik sebagai satu pintu. Makanya Pak Bobi, saya juga kaget kemarin Pak Bobi mengundang saya untuk berbicara. Nanti tentunya kita lebih ke depan, ke depan harus ada diundang secara resmi, itu satu pintunya ada Pak April, namanya Dinas Komunikasi, Informasi, Persanian dan Statistik. Jadi lebih tepatnya nanti ada Pak Kepala Dinas yang akan menyampaikan informasi kalau terkait satu pintu tersebut. Dan kami sifatnya itu adalah supporting data. Jadi kami sebenarnya provinsi itu bekerja satu tim. Kolaborasi, bahkan teamwork. Bahkan sebelum kami berangkat ke sini, kami sudah berdiskusi langsung dengan Direktur Pertamina Pak Angga tadi. Pak Angga. Kemudian dengan Direktur Iswana Pak Soni. Jadi kita sebenarnya di provinsi ini kekompakan kolaborasinya sangat tinggi. Jadi dapat kami pastikan karena Bapak mengundang saya, datanya ini satu data dan sudah lintas sektor. Pak, makasih. Dan pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, nanti sebentar bergabung di line telepon atau WA 082195835080 atau bisa chat di WA tersebut, dan juga berkomentar di kolom komentar YouTube RRI Manado, karena kita juga live di YouTube RRI Manado. Sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Masih dalam dialog Sulut Bicara, pada pagi hari ini kita membahas terkait ketersediaan energi BBM dan LPG di Sulawesi Utara. Masih dengan narasumber Kepala Biro Ekonomi Sulawesi Utara Pak Resado Tulong dan pengamat kebijakan publik Sulawesi Utara Bapak Aprilius Mendome. Oke, sebenarnya sudah ada yang masuk, tapi Pak, yang pasti untuk BBM di Sulawesi Utara aman ya? Aman. Yakinkan Pak kepada masyarakat
pemilik kendaraan aman. Dan masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana upaya Bapak Gubernur di dalam menertibkan untuk khusus BBM ya. Bapak lihat sendiri bahwa masalah antrian, masalah solar yang kemarin itu yang sempat terjadi itu kan sekarang sudah tidak ada di lapangan. Jadi tetapi kami sekali lagi tidak menutup mata, menutup diri dari masukan. Jadi kalau ada informasi silakan lakukan laporan aduan. Kalau Pemprov Solo membuka hotline nggak laporan? Nah, ini nanti akan kami sampaikan secara langsung dari Dekips yang akan menyampaikan. Iya ya. Mungkin langsung Dinas Kominfo yang. Nanti akan menyampaikan. Pendengar, yang juga permasalahan sekarang yang kita lebih fokus ke LPG karena LPG beberapa waktu ini sempat terjadi kekurangan ketersediaan. Saudara yang ingin bergabung, mungkin halo selamat pagi. Selamat pagi. Dari mana nih Pak? Bang Elik di Manado. Pak Elik, mungkin suaranya bisa dikeraskan sedikit. Bang Elik. Silakan Pak Elik. Ya, selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Memang Pak, orang sebagai masyarakat khususnya Sulawesi Utara, orang pahami. Ini karena gangguan konflik di luar negara Pak, orang di Timur Tengah sana. Orang banyak dengar tuh berita-berita kapal tanker nggak bisa lewat seperti itu. Nah, disinilah orang sebagai masyarakat orang harus mengerti bagaimana energi pekerjaan pemerintah khusus Pertamina. Ya nak mungkin Pertamina mau kasih biar tuh rakyat tuh mau bawa bateria kasih yang mau ambil bahan bakar kebutuhan rumah seperti itu. Ya, orang seperti masyarakat mesti menerima. Serahkanlah kepada mereka, nanti mereka yang atur semua itu. Pemerintah nak mungkin mau kasih biar. Orang cukup masyarakat bantu dalam doa, pemerintah bagi tingkat terkait Pertamina supaya dapat berjalan dengan normal kembali ini BBM bahan bakar LPG itu seperti itu. Dan juga Pak, yang kedua, kalau memang pemerintah bisa mengulangkan dan itu minyak tanah, karena di kampung-kampung Pak, orang kalau nyanak LPG, nyanak susah pada minyak tanah, karena orang kan dodika tuh kayu api, agar supaya lebih permudah nyanak mau berharap di LPG atau apa, kan kayak minyak tanah itu nyanak selalu mau pakai, cuma karena kadang-kala di kampung-kampung kalau ada pesta baru orang mau pakai, mau bikin bakar atau apa seperti itu. Kira-kira ini, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Pak Elik. Pak Karo sudah mengkopi ataupun mendengar yang disampaikan oleh Pak Elik, mungkin langsung bisa ditanggapi. Baik Pak Elik, selamat pagi. Tentunya kami pemerintah mengapresiasi pandangan positif dan dukungan dari masyarakat. Terima kasih Pak. Dan kami sudah sejak hari Senin kemarin memang melakukan turun lapangan, melihat permasalahan-permasalahan yang ada, dan kami sudah memetakan dan bahkan sudah merumuskan kebijakan lanjutan terkait dengan, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi terkait dengan Pak Elik tadi masukan minyak tanah. Memang dari 15 kabupaten kota tinggal 3 kabupaten yang masih menggunakan minyak tanah, yaitu di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sitaro dan Sangihe. Untuk 12 kabupaten kota di hinterland kita sudah melakukan konversi ke LPG. Perlu kita ketahui juga bahwa harga keekonomian dari LPG itu lebih rendah daripada harga keekonomian minyak tanah. Sehingga tentunya pemerintah sudah dalam melahirkan kebijakan konversi ini sudah melakukan perhitungan, dan pemerintah komit untuk memastikan ketersediaan dan distribusi sampai kepada seluruh masyarakat. Boleh saya jelaskan lebih lanjut terkait LPG tadi? Silakan. Dalam tata kelola atau tadi yang disampaikan Pak April distribusi LPG, kita melibatkan 7 stasiun pengisian bulk LPG SPPBE yang tersebar di 7 lokasi tadi, kemudian didukung oleh 60 agen penyalur LPG. Tetapi sebenarnya mata rantai utama yang berhubungan dengan masyarakat adalah 4.400 sekian pangkalan LPG
Dan datanya itu bisa dipantau secara real time online oleh masyarakat. Nanti saya kirimkan ke Pak Bobi, nanti tolong di-share. Jadi ketika ini tentunya kepada masyarakat yang ada alat komunikasi berupa telepon seluler, mengaktifkan lokasi dan beliau akan aktif 10 lokasi terdekat di mana beliau bisa mengambil. Nah, yang kedua adalah dari pangkalan tadi kami sudah melakukan sampel secara masif di seluruh kabupaten kota dan kami menemui permasalahan. Akibat distorsi harga subsidi tadi yang sangat besar, harga ekonomi harga subsidi, dan ketidakadanya aturan. Jadi yang pertama tidak ada regulasi terkait sasaran. Jadi sasaran LPG 3 kg ini penyaluran ini dilakukan secara terbuka. Jadi tidak ada aturan yang melarang yang ini, yang berhak ini seperti ini. Yang ada adalah hanya larangan bahwa usaha binatu, usaha las, kemudian usaha besar yang di atas yang di atas omsetnya 2 miliar setahun. Oke. Jadi selain itu semua bisa menggunakan. Jadi inilah yang menyebabkan konsumsi LPG subsidi meningkat 5% setiap tahun dari selama 4-5 tahun terakhir. Sehingga mengalami tekanan APBN pemerintah akibat penyaluran terbuka ini. Nah, itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua adalah antara di dalam pangkalan boleh diberikan ada kebijakan bahwa boleh menjual 10% kepada warung pengecer. Jadi, kebijakan inilah yang disalahgunakan menjual lebih dari batas 10%. Sebagai contoh, di pangkalan A itu ada jatah 100. Berarti dia harusnya menjual boleh 10 tabung selain masyarakat. Nah, inilah kebijakan yang disalahgunakan. Jadi ada beberapa pangkalan yang kami dapati menjual lebih dari 10%. Batas 10% ini. Nah, tentunya kenapa? Karena ada insentif perbedaan harga. Yang kami dapati kan sekarang pada faktanya masyarakat kebanyakan beli sudah bukan HET, Pak. Ya, sudah di atas HET. Sudah enggak ada orang mau beli 18.000, pasti 20.000. 20.000 itu. Nah, berikut kalau warung dengan masyarakat. Warung bisa membeli lebih dari 20 dan karena apa? Dia menjual 25 sampai 30 kepada masyarakat. Nah, ini. Jadi permasalahan kedua adalah belum ada aturan lagi yang membatasi harga maksimal di tingkat warung. Jadi warung sedangnya menaikkan. Itu yang dua kekosongan tadi yang kami identifikasi dan sudah kami bersama seluruh kabupaten kota melakukan pengaturan ini dan semoga minggu depan kita bisa menyampaikan update seperti. Kemudian yang ketiga adalah tentunya bukan cuma di tahapan aturan, tetapi di lapangan yang terjadi seperti kemarin kami melakukan sidak, ada juga sudah pindah lokasi pangkalan. Jadi updating data pangkalan sehingga penelusuran itu tidak bisa dilakukan. Kemudian ada juga pengiriman yang tidak terrealisasi. Ini sampai bahkan ada yang 2 bulan, Pak. Sampai di satu jaga itu yang kami kunjungi kemarin itu 2 bulan tidak mengalami pengiriman di pangkalan. Jadi akibatnya apa, Pak? Kesulitan, dia harus cari warung atau cari pangkalan yang bukan di wilayah beliau. Nah, artinya apa? Perlu ada perbaikan tata kelola pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan pemerintah. Bukan cuma pada tataran kepala dinas atau camat, tetapi harus bisa melibatkan seluruh sampai tahapan lurah sampai lurah pala atau kami ulangi lurah dan kepala desa. Di mana lurah dan kepala desa ini memahami betul berapa kebutuhan demand dari suatu desa atau kelurahan. Kemudian beliau tahu pasti berapa pangkalan yang ada dengan suplai berapa. Nah, dari situ jika bisa dihitung, jika ada kekurangan maka diusulkanlah masyarakat yang mau berusaha kepada sebagai pangkalan. Kami akan memfasilitasi tanpa biaya. Kemudian dari situ jika ada kekurangan segera dilaporkan. Masing-masing kepala desa dan lurah melaporkan jika terjadi kelangkaan. Nah, inilah tata kelola ini yang perlu kita lakukan perbaikan dalam waktu yang singkat ke depan agar supaya penyaluran LPG ini bisa jadi lebih lancar dan lebih tepat sasaran. Silakan. Bagi pendengar yang ingin bergabung sebentar setelah yang berikut ini bisa bergabung lewat telepon ataupun menyampaikan lewat WA. Kanal informasi dan inspirasi.
Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Masih dalam dialog Sulut Bicara pada pagi hari ini terkait ketersediaan BBM dan LPG di Sulawesi Utara. Oke, Pak Prilis, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait bagaimana beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kekurangan LPG di Sulawesi Utara. Iya, saya kira memang ini sebuah realita di lapangan yang memang harus disikapi secara bijak. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Karo tadi, sebuah informasi yang bisa kita terima secara baik, secara benar dan sangat komprehensif. Tetapi memang realitasnya selama ini, maaf Pak Karo, baru kali ini kita mendengar sebuah informasi yang komprehensif seperti ini. Nah, alangkah baik memang informasi yang komprehensif ini memang terus tersampaikan dan yang juga harus menjadi perhatian, saya kira pemerintah harus bisa menyediakan saluran aspirasi dari masyarakat sehingga aduan-aduan, masukan-masukan dari masyarakat itu bisa diterima. Kalau dari penjelasan Pak Karo kan tadi selalu pendekatannya top down. Bagaimana pemerintah kemudian melakukan pengawasan dan lain-lain sampai kemudian dari tingkat kepala dinas bahkan sampai ke tingkat lurah desa itu diharapkan kerjasamanya. Nah, bagaimana kemudian memang ini tidak hanya menggunakan pendekatan top down tetapi menggunakan pendekatan bottom up supaya ada partisipasi aktif dari masyarakat dengan ketersediaan saluran pengaduan bagi masyarakat sehingga persoalan real di lapangan lebih dapat tersentuh, termasuk di dalamnya misalnya kelangkaan LPG yang sempat terjadi. Saya kira itu yang penting menjadi catatan. Oke, Pak Karo. Iya, betul Pak April, terima kasih. Jadi memang untuk pengaduan khusus untuk terkait BBM LPG, seluruh masyarakat mari kita bisa memanfaatkan Pertamina Call Center 135 yang beroperasi 24/7. Bahkan jika ada kebutuhan untuk pengantaran
pengantaran untuk LPG untuk yang non subsidi ya, yang non subsidi, karena ketika kita melakukan konversi masif untuk mensosialisasikan dari subsidi ke non subsidi, tentu pemerintah harus juga menyediakan yang non subsidi. Bahkan tentu pemerintah kemarin sudah melakukan kerjasama dengan Pertamina untuk di pangkalan bukan cuma menyediakan yang subsidi, yang non subsidi juga supaya ya kan kalau masyarakat yang mau membeli yang non subsidi juga harus ada. Jangan-jangan ternyata ketersediaannya ya malah yang merah muda ini yang tidak ada, ya kan? Kadang sudah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pertamina Call Center 135 ini juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan laporan terkait dengan ada masalah-masalah di lapangan. Bahkan di kabupaten kota saya tahu ada Manado, ada 112, ada itu kita semua punya lintas sektor yang akan kita saling bekerja sama. Tetapi benar kami akan nanti terkait dengan aduan ke provinsi nanti kami akan sampaikan lebih lanjut dari Dinas Kominfo. Dan untuk khusus untuk BBM dan LPG, layanan-layanan dari Pertamina bisa disampaikan melalui Pertamina Call Center 135 yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Oke, sudah ada yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat bicara. Dari mana ini, Pak? Dari Motoling ini, Winsel. Ya, silakan tudupin aja Pak. Selamat pagi dari Cliff ya. Pemerintah dan para pengamat Pagi Pak. Akademisi. Begini, saya sebagai masyarakat kecil awam begini. Kami memohon para pemerintah kalau menyampaikan informasi harus real. Kadang-kala ini hari A, besok B, C, D. Jadi jujur saja, kami selalu mengamati yang paling saya percaya itu para akademisi. Kenapa begini Pak? Kalau akademisi itu dia masuk ke research, selalu research, penelitian, analisa. Jadi data-datanya itu memang betul-betul akurat. Kadang-kala pemerintah itu cuma ambil data dari itu, tapi kadang-kala sudah diolah lagi, ya kan? Terima bersih lah begitu. Jadi tolong Bapak sebagai Biro Kepala Biro Perekonomian. Kepala Biro Perekonomian dari pemerintah, terus selalu menyampaikan kepada masyarakat informasi yang betul-betul real. Jadi seperti saya pernah dengar 10 hari ke depan itu stok aman. Jadi 11-12 ke depan itu berarti sudah tidak aman. Begini kan Pak? Ketika dari pemerintah menyampaikan informasi seperti itu, masyarakat pasti akan ada panik buying. Itu yang pertama. Pasti borong juga karena konten cuma 10 hari ke depan stok aman. Orang borong juga, orang jawab apalagi tunggu sayang punya modal besar. Jadi tolong akhirnya sekarang lagi kan aman kan? Jadi tolong Bapak sebagai pemerintah perpanjangan tangan dari gubernur atau dari siapa, sampaikan informasi yang betul-betul real untuk dicerna oleh masyarakat, supaya masyarakat tidak ada goncang-gancing lagi begitu kan. Kekhawatiran ya. Jadi tetap akademisi terdepan. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cliff. Pak Karo sudah pengen tanggapi tadi, tapi Pak Cliff masih. Baik, terima kasih Pak Cliff. Ya, kami kalau kami sebagai pemerintah tentunya selalu memberikan data terkini dan kita yakin betul kolaborasi Hexahelix ini bukan cuma lip service. Jadi kolaborasi akademisi, media, kemudian dunia bisnis, NGO, pemerintah, bahkan kami melibatkan masyarakat sendiri. Dan perlu kami sampaikan, tidak benar bahwa data pemerintah diambil dari YouTube dan tidak berbasis data. Justru data real time itu yang ada di pemerintah. Karena akademisi melakukan riset pasti ada time gap. Ada time gap, pasti datanya itu akan satu atau beberapa periode di belakang. Jadi ada time lag. Sementara pemerintah itu beririsan dengan data by detik. Jadi tidak benar mengambil data dari YouTube, itu tidak benar. Dan bahkan makanya tadi Pak Bobi saya tidak mau lagi bicara soal hari. Oh iya, berapa hari? Saya tidak mau lagi bicara soal data. Karena rupanya masyarakat bisa memelintir ini. Pemahaman. Nah, jadi itu tadi yang saya salah interpretasi. Oke. Makanya tadi saya berhati-hati sekali menyebut hari karena ternyata benar seperti dugaan terjadi. Jadi kami tegaskan lagi, data pemerintah real time online by detik, tidak benar bahwa data hanya diambil, itu tidak benar. Data bahkan Pak Bobi, Pak April lihat sendiri, saya pegang data real time, saya bisa sampaikan bahwa
Konsumsi LPG kita itu yang subsidi ada 93%, detil sekitar 80 ribuan metrik ton, itu data detil semua ada. Kebutuhan Sulawesi Utara secara makro kita punya 2.700.000 sekian penduduk, kita punya 900 ribuan head households, kepala keluarga. Itu semua data oleh pemerintah kita pegang, kita hitung kebutuhannya secara real. Kita bertarung dengan data, pemerintah bicara data. Kemudian yakinlah seluruh masyarakat Sulawesi Utara, pemerintah bekerja dengan amanah, dengan jabatan, dengan seluruh tusi di dalam hukum tata negara. Pemerintah melaksanakan bukan hanya teori, tetapi berupaya agar kebijakan-kebijakan ini boleh terimplementasikan di lapangan. Kemudian mohon izin Pak Bobi, ada pertanyaan dari bisa langsung tanggapi. Ya, dari Pak Omnivora ya. Omnivora, pemakan segala. Dan tentunya terima kasih banyak Omnivora. Ini pertanyaan sangat kritis. Bagaimana pemerintah untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan di Sulut yang begitu melimpah? Bagaimana? Contohnya geotermal. Jangan cuma bergantung pada satu jenis sumber energi saja. Nah, betul sekali Bapak atau Ibu Omnivora, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat memperhatikan bauran energi, khususnya di dalam peningkatan bauran energi untuk energi baru terbarukan. Jadi kalau kita lihat memang hari ini capaian bauran energi sudah mencapai 23%. Itu di atas rata-rata nasional yang masih 15%. Jadi Pak Bobi, Pak April, yang energi baru terbarukan non fosil, pemanfaatan di dalam seluruh konsumsi energi Sulawesi Utara kita sudah mencapai 23%. Artinya apa? Kita tetap memperhatikan trilema energi tadi, ketersediaan, distribusi, dan keberlanjutan. Jadi isu keberlanjutan energi selalu diperhatikan. Kita sudah punya memang rencana umum energi daerah di Perda 8 2022, dan ada target-target yang selalu kita kejar di sini. Tetapi perlu kita tahu bahwa di Sulawesi Utara ini desain kelistrikan kita itu terputus. Jadi Sulut Go, kemudian di luar itu terputus. Nah, kondisi sekarang kita lagi surplus. Kelebihan energi. Iya, 700 kilowatt hour. Ya kan? Di beban puncak 500 kilowatt hour. Artinya kita tidak bisa mentransfer kemampuan potensi kita ke kebutuhan yang ada di sistem di sebelah ini. Itu permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah energi panas kita itu dengan potensi 120 megawatt itu sudah hampir 20-an ya, 120 bagi 500 ya. Lebih dari hampir 25% dari artinya kita sudah sangat tinggi, tetapi tidak bisa optimal karena ada keberadaan dari sumber pembangkit yang lain yang masih belum menggunakan energi panas. Jadi potensi untuk panas bumi kita menjadi etalase di Indonesia Timur, Sulawesi Utara, dan ke depan sesuai arahan Bapak Gubernur melakukan revitalisasi terkait dengan pemanfaatan energi baru terbarukan, ini terus kita optimalkan. Dan memang terkait dengan panas bumi, selain listrik bisa dimanfaatkan tetapi cuma dalam radius 2 km Pak. Kalau kita lihat, jadi kan dia uap panas Pak. Jadi kalau kita bawa berpindah tinggal air. Nah, jadi yang bisa dimanfaatkan hanya listriknya. Nah, itulah kita upayakan ke depan. Tentu kita ada pembukaan baru lagi nanti di daerah Tompaso nanti untuk panas bumi, geotermal, dan nanti datanya secara rinci akan saya sampaikan ke Pak Bobi untuk bisa diedukasikan kepada masyarakat. Oke Pak. Makasih. Oke Pak Pres, seperti yang disampaikan oleh Pak Karo tadi, yang juga menjadi pertanyaan dari Pak Cliff di Motolin, bagaimana ini komunikasi publik, komunikasi pemerintah ke masyarakat ini benar-benar real time, benar-benar bukan mungkin Pak Cliff selalu bilang ambil dari YouTube. Bagaimana ini bahwa betul-betul informasi kepada masyarakat supaya benar-benar masyarakat yakin dan percaya bahwa energi di Sulawesi Utara tetap dalam kondisi terjaga. Iya, terima kasih Pak Bobi, terima kasih Pak Cliff, Pak Karo. Memang yang jadi persoalan bagi masyarakat kita
masyarakat Indonesia adalah soal literasi. Baik itu literasi informasi, tetapi juga di dalamnya literasi media. Di mana memang masyarakat kita adalah masyarakat yang cenderung terlalu malas bisa dibilang untuk kemudian meriset sumber-sumber informasi, sumber-sumber media yang lebih kredibel. Tetapi memang pada sisi itu kita tidak bisa juga menurut saya untuk menyalahkan masyarakat, karena kan memang masyarakat hanya men-scroll media atau media sosial, apa yang muncul itu yang dikonsumsi. Memang apalagi di tengah berbagai persoalan, berbagai aktivitas, ya itu yang. Nah, tetapi memang yang dari tanggapan Pak Cliff ini saya kira memang satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa komunikasi publik pemerintah memang ternyata masih kalah. Masih perlu ditingkatkan dibanding memang kehadiran berita-berita online yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, karena itu memang pada kesempatan ini mungkin kita perlu meminta melalui Pak Karo untuk komunikasi publik khususnya Pemprov Sulut itu lebih diperkuat lagi. Supaya memang komunikasi publik pemerintah ini mampu mampu mengalahkan keberadaan berita-berita hoaks di luar sana, dan masyarakat bisa memperoleh sumber yang benar. Nah, menyangkut dengan apa yang ditambahkan oleh Pak Karo tadi soal energi baru terbarukan, kalau dalam 1 bulan belakangan memang di dalam diskusi-diskusi wartawan di Manado, isu mengenai energi baru terbarukan ini memang menjadi sebuah isu yang sedang diperbincangkan, dan pada titik ini saya mau bilang kita bersyukur bahwa ada polisi yang baik dari pemerintah pusat soal energi baru terbarukan ini, di mana Presiden secara tegas dalam kebijakannya memang arahnya menuju ke sana. Dan seperti yang disampaikan Pak Karo tadi, kita bersyukur kalau 23% Solo ternyata memang sudah menggunakan energi baru terbarukan. Saya kira memang ini berarti memang Pemprov Sulut memang yang paling baik merespon kebijakan Pak Presiden. Dan saya kira memang arah kebijakan ini memang sudah on the track, tinggal kemudian dijaga implementasinya di lapangan. Bagaimana kemudian energi baru terbarukan ini terus diimplementasikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebanyak-banyaknya bagi kepentingan rakyat. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Aples, ini ada dari Arifandi yang bertanya lewat komen di YouTube. Setuju apa yang disampaikan oleh Pak Om Arif Omnivora? Kenapa pemerintah daerah tidak memproduksi kearifan lokal seperti cap tikus untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif daripada bikin mabuk? Dan juga saya tidak mau menyalahkan pemerintah ketika anak bangsa menciptakan energi terbarukan seperti Bobby Bos dari Jerami. Kenapa pemerintah tidak menggunakan itu saja? Pertanian di Indonesia ini melimpah. Nah, tadi sudah terkait ini energi terbarukan ini apa yang disampaikan Pak Arif ini mungkin sangat cocok dengan apa yang kita bahas ini hari ini, juga terkait ini energi. Baik, terima kasih Pak Bobi, Pak April. Saya panggil Bang Arifandi 2623. Tentunya pemerintah melibatkan akademisi terus melakukan penelitian, research and development untuk pengembangan bahan bakar alternatif yang terbarukan. Kami contohkan di dalam pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan di dalam biosolar. Jadi kita Indonesia sudah sampai di dalam tahapan menggunakan atau bahkan di Pertamina itu sudah ada alat khusus ya, kalau memang belum ada di Sulawesi Utara. Kalau di Jakarta itu ada beberapa SPBU sudah ada penukaran minyak bekas goreng, used cooking oil atau minyak jelantah, minyak angus. Itu dimasukkan. Kemudian itu menjadi kredit di dalam pembelian bensin. Karena itu kemudian oleh Pertamina diolah untuk menjadi campuran dalam biosolar ya. Nah,
Tentunya ini adalah tahapan lanjutan di dalam. Kalau kita ingat tahapan research and development, tentu ada tahapan research sampai dia menjadi marketing. Artinya sudah memiliki nilai jual. Nah, disinilah kolaborasi peran pemerintah dari tahapan sejak research and development sampai pemanfaatan atau marketing. Nah, tentunya usul-usul yang baik dari generasi muda tadi yang disampaikan Bang Arief tadi ini sangat penting. Kalau ada riset-riset dari akademisi, ini tentunya bisa kita kolaborasikan dalam skema tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan bersama Pertamina di dalam kita mengembangkan energi baru, pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Sebagai informasi, kita juga sedang menggodok peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Di sini kita melibatkan seluruh perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk sama-sama melihat sinergi program. Ini sudah berjalan, tetapi yang kita lakukan adalah melakukan sinergi program yang tentunya bisa, salah satunya bisa menyasar pengembangan energi baru terbarukan. Saya pikir itu jawaban singkat. Jadi kita welcome kalau ada riset-riset terbaru. Dan tentunya akan kita upayakan sampai pada tahapan marketing atau kita implementasikan seperti pemanfaatan minyak jelantah. Demikian. Oke, Pak Karo, ini kan udah mau jam 10, jadi kita udah sedikit lagi akan closing dialog kita pada pagi ini. Langsung saja Pak Karo. Pak, ini saya mau tanya dulu sekalian closing statement. Apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka penghematan energi? Silakan Pak. Pak Bobi ini menyindir ini. Seperti Pak Bobi tentunya di dalam penghematan BBM sesuai arahan Bapak Presiden, kami di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khusus untuk ASN, di dalamnya ada PNS dan P3K, kami melakukan kerja dari rumah, work from home seminggu 2 kali. Seminggu 2 hari, yaitu hari Rabu dan Kamis. Tidak termasuk kami. Eselon 2. Tidak termasuk kami. Kami selalu siap 7 hari 24 jam. Kemudian yang kedua, tentunya ini bukan cuma cuma lip service, bukan gaya-gayaan. Bukan gaya-gayaan. Lihat sendiri, saya pakai jaket karena saya mengganti motor dinas menjadi motor. Mobil dinas ke motor. Kami ulangi, mobil dinas mengganti menggunakan motor. Jadi bukan cuma gaya-gayaan. Jadi kami memberikan contoh bagaimana kita upayakan berhemat, bahkan kalau berjalan ke kantor, kami sempatkan juga untuk berjalan kaki kalau jarak dari kantor ke rumah dinas tidak begitu jauh. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini mari kita dukung arahan pemerintah, seluruh masyarakat Sulawesi Utara, mari kita berhemat energi karena kita ingat hukum kekekalan energi. Energi kalau kita hemat berarti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Iya. Jadi kita mari kita lakukan penghematan, mematikan lampu yang tidak perlu, AC-AC yang tidak perlu, kemudian perjalanan-perjalanan yang tidak perlu. Mari kita hemat BBM karena kita harus mengantisipasi pergerakan yang sangat cepat dari kenaikan harga BBM. Dan tentunya termasuk juga dengan LPG di dalamnya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Karo. Pak Prilis, closing statement. Iya, terima kasih Pak Bobi, Pak Karo izin. Saya kira yang harus menjadi catatan adalah pertama, masyarakat harus selalu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan ketersediaan energi. Sikap kritis diperlukan berupa penyampaian, masukan kepada pemerintah itu sangat perlu. Tetapi memang sikap kritis ini harus berangkat dari data yang benar juga. Karena itu menjadi sekaligus ajakan juga kepada masyarakat untuk cerdas secara literasi. Kalau ada sumber-sumber terkait ketersediaan energi yang memang dikonsumsi, sebaiknya itu di cross check ke sumber-sumber yang bisa dipercaya, terutama tentu saja kepada sumber resmi pemerintah, agar supaya ada keseimbangan data, keseimbangan informasi. Nah, kalau kemudian semua sudah clear, sumber-sumbernya sudah baik dan masih perlu menyampaikan masukan, silakan sampaikan masukan, tentu saja melalui saluran yang benar. Sehingga dari
masukan yang diterima dari masyarakat, pemerintah boleh kemudian menindaklanjuti lewat kebijakan-kebijakan yang lebih baik ke depan. Saya kira itu yang harus menjadi catatan dari diskusi di pagi hari ini. Terima kasih Pak Aprilis dan pendengar, demikianlah dialog sulut bicara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada kedua narasumber, Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara, Bapak Resadu Tulong. Terima kasih Pak Karo sudah menyempatkan diri. Pak April, masyarakat Sulawesi Utara, terima kasih. Terima kasih Pak Aprilis. Terima kasih. Pengamat Kebijakan Publik Sulawesi Utara sudah membagikan berbagai informasi kepada masyarakat dan kita berharap dialog kita pada pagi hari ini terkait ketersediaan energi di Sulawesi Utara ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, bisa memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa energi di Sulawesi Utara khususnya BBM dan LPG di Sulawesi Utara aman dan masyarakat tidak perlu khawatir, bahkan tidak usah panik buying. Itu yang intinya ya Pak Karo. Oke, sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.